Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Supriani Muinti dari kelas B angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari kimia klinik, yaitu tentang spesimen dahak. Nah, sebelum masuk pada pembahasan spesimen dahak atau pemeriksaan pada spesimen dahak, saya akan menjelaskan tentang apa itu kimia klinik. Jadi, kimia klinik merupakan mata kuliah yang membahas tentang suatu zat-zat kimia yang terdapat pada serum, plasma, darah, urin, dahak, dan sperma, ya, pada keadaan normal maupun pada keadaan abnormal untuk menunjang diagnosis dari penyakit itu sendiri. Nah, adapun organisasi yang bergerak pada kimia klinik ini disebut dengan IFCC atau dengan kepanjangan International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Itu adalah organisasi yang bergerak pada bidang kimia klinik. Nah, pada kimia klinik ada pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada laboratorium klinik dan ada laboratorium kesehatan, di mana laboratorium klinik ini adalah pelayanan kesehatan untuk mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan dari suatu penyakit. Sedangkan laboratorium kesehatan adalah suatu pelayanan kesehatan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, tujuan dari pemeriksaan laboratorium ini adalah untuk mendeteksi penyakit, untuk menentukan resiko, untuk memantau perkembangan dari penyakit itu tersendiri, untuk memantau pengobatan dan lain-lain, dan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu penyakit yang sering dijumpai dan potensial membahayakan. Nah, sekarang masuk pada pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak. Nah, apa sih itu pemeriksaan sputum? Nah, pemeriksaan sputum adalah pemeriksaan yang dilakukan pengambilan dahak pada pasien untuk mengetahui etiologi penyakit dari saluran pernapasan dari pasien tersebut. Kenapa harus melakukan pemeriksaan sputum? Pemeriksaan sputum dilakukan agar kita bisa mengetahui berbagai penyakit yang terdapat pada saluran pernapasan, misalnya penyakit pneumonia atau penyakit tuberkulosis paru. Selain itu, apa sih itu sputum? Sputum atau yang biasa disebut dengan dahak adalah suatu cairan atau suatu lendir yang berasal dari paru-paru, bronkitis, dan trakea yang mungkin dibatukan atau dimuntahkan ataupun bisa ditelan. Nah, namun ada beberapa orang yang belum bisa membedakan mana sputum atau dahak atau dan mana itu air liur. Masih ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa kedua hal itu adalah sama, padahal sputum dan air liur ini adalah dua hal yang berbeda. Air liur adalah suatu cairan yang diproduksi di kelenjar tepat di bawah pipi, tepat di pipi Anda, sedangkan sputum atau dahak adalah suatu lendir yang berasal dari saluran udara bagian bawah yang dibatukan atau dimuntahkan atau ditelan. Nah, dahak ini tidak sama. Ada beberapa warna dalam dahak. Nah, setiap warna dalam dahak itu menentukan suatu penyakit. Nah, selain dahak yang berwarna bening, dahak juga ada yang berwarna putih, dahak yang berwarna hijau atau kuning, dahak yang berwarna merah atau merah muda, dan dahak yang berwarna hitam.
Nah, masing-masing dari warna dahak tersebut menentukan penyakit yang diderita oleh pasien. Misalnya pada dahak yang berwarna bening. Nah, dahak bening ini menandakan bahwa kandungan yang pada dahak itu berisi protein, air, antibodi atau garam yang larut dalam tubuh. Nah, dahak yang bening ini bisa melembabkan saluran pernapasan dalam tubuh. Nah, dahak bening ini biasa berasal dari infeksi virus atau reaksi alergi pada saluran pernapasan. Nah, selanjutnya ada dahak yang berwarna putih. Nah, dahak yang berwarna putih ini adalah dahak yang biasanya mengindikasikan penyakit seperti penyakit bronkitis virus, PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis, dan penyakit asam lambung. Yang ketiga itu ada dahak berwarna hijau atau kuning, atau biasa hijau ke kuning-kuningan atau kuning ke hijau-hijauan. Nah, dahak yang berwarna kuning atau berwarna hijau ini adalah dahak yang berasal dari sel darah putih yang sedang melawan infeksi penyebab virus. Infeksi penyebab virus. Nah, kemunculan pertama dahak ini akan berwarna kuning, tapi seiring berjalannya waktu dahak itu akan berubah menjadi warna hijau. Nah, dahak yang berwarna hijau atau dahak yang berwarna kuning ini biasanya mengindikasikan penyakit seperti pneumonia, sinusitis, dan bronkitis. Lalu selanjutnya ada dahak yang berwarna merah atau warna merah muda. Nah, warna merah atau warna merah muda pada dahak ini dikarenakan adanya luka pada saluran pernapasan atau adanya peradangan pada saluran pernapasan. Jadi dahak ini bisa ada berwarna merah dan merah muda. Nah, jika terjadi dahak merah atau warna merah muda, ini bisa menandakan bahwa pasien tersebut mempunyai penyakit tuberkulosis dan kanker paru. Lalu ada juga dahak yang berwarna hitam. Nah, dahak yang berwarna hitam ini adalah dahak yang ditemukan biasanya pada pasien yang perokok berat atau pada pneumocystis. Nah, pada dahak hitam ini sering terjadi pada penyakit sinusitis fibrosis. Nah, jadi jika pasien itu mempunyai dahak yang berwarna bening, putih, hijau, atau kuning, itu tidak perlu khawatir karena itu bisa diatasi dengan cara berkumur-kumur dengan air garam ataupun bisa mengkonsumsi obat batuk. Namun jika dahak sudah berwarna merah ataupun sudah berwarna hitam, maka segera dianjurkan atau disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter atau ke rumah sakit untuk bisa dapat mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Nah, lanjut ada pembahasan selanjutnya, yaitu mungkin ada beberapa orang dari kita yang tidak sengaja pada saat batuk itu menelan dahak dari batuk itu sendiri. Pertanyaannya, apakah dahak yang tidak sengaja kita telan itu berbahaya bagi tubuh atau tidak? Karena kita ketahui bersama bahwa dahak itu mengandung berbagai kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Jawabannya adalah tidak apa-apa jika dahak tidak sengaja kita telan, karena pada saat menelan dahak itu akan ikut dicerna di lambung. Nah, lambung ini dia bekerja untuk menetralisir makanan dari kuman-kuman yang berada pada saluran cerna sebelum diproses lebih lanjut
lebih lanjut oleh organ cerna lainnya. Nah, selain itu, kondisi lambung yang cenderung asam itu dapat mematikan berbagai kuman penyebab penyakit yang ada di dalam dahak. Jadi, tidak apa-apa jika kita dengan tidak sengaja itu menelan dahak pada saat kita batuk. Nah, selanjutnya tentang bagaimana sih pengambilan spesimen dari pasien. Nah, yang pertama itu pasien akan diberikan penjelasan tentang pemeriksaan dan tindakan yang akan dilakukan. Selain itu, pasien juga akan dijelaskan tentang perbedaan yang mana dahak dan yang mana itu air liur atau saliva. Yang kedua, sebelum pengambilan spesimen, pasien itu dianjurkan untuk berkumur-kumur dengan air mata. Dan apabila pasien itu memakai gigi palsu, maka sebaiknya gigi palsu itu terlebih dahulu dilepaskan. Nah, yang ketiga, apabila seorang pasien mengalami kesulitan dalam mengeluarkan sputum atau dahak, maka pasien akan diberikan obat pengencer dahak atau akan dilakukan induksi. Yang keempat, pasien akan diminta untuk menarik napas 2-3 kali dan dikeluarkan bersamaan dengan batuk yang dikeraskan dan berulang kali sampai sputum itu keluar. Nah, yang keempat, jika sputum sudah keluar, maka sputum langsung diletakkan pada wadah dengan cara wadah didekatkan dengan area mulut. Setelah dahak sudah diletakkan pada tempat wadahnya, maka wadah itu cepat ditutup dan cepat dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan sputum. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengambilan atau pada saat penanganan sputum ini atau dahak ini. Nah, yang pertama itu waktu pengambilan. Nah, waktu yang pertama itu disesuaikan dengan kepentingan atau tujuan dari pemeriksaan sputum tersebut. Nah, yang kedua, sebaiknya pengambilan sputum atau penanganan sputum itu diambil pada pagi hari dengan 3 hari berturut-turut. Jadi pada waktu pagi akan tetapi diambil 3 hari berturut-turut itu dalam jangka 2 hari sekali untuk menjaga kenyamanan pasien agar pasien tetap nyaman dan agar pasien tetap nyaman. Jadi diambil itu dengan jangka 2 hari setiap kali gitu. Selanjutnya itu ada pada jumlah atau banyaknya sputum yang diambil. Nah, jumlah dan banyaknya sputum yang diambil ini tergantung pada kepentingan yang akan dilakukan pemeriksaan pada laboratorium tersebut. Nah, yang ketiga ini ada wadah pada tempat spesimen atau tempat sputum itu tersebut. Nah, wadah ini mempunyai persyaratan yaitu harus bersih atau harus steril. Nah, yang kedua itu harus dilakukan sterilisasi. Yang ketiga itu harus bisa menutup rapat. Nah, yang keempat itu tidak mudah pecah atau tidak bocor. Nah, terus yang kelima itu harus tembus pandang atau bening. Plastik yang digunakan itu harus tembus pandang atau bening. Yang keenam itu mulutnya besar dengan diameter kurang lebih 6 cm. Nah, adapun salah satu penyakit yang disebabkan dahak atau adapun salah satu penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan dahak ini yaitu
penyakit tuberkulosis paru. Nah, apa itu penyakit tuberkulosis? Nah, penyakit tuberkulosis adalah penyakit tertua yang pernah diidentifikasi pada manusia. Nah, penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit TB ini bisa sebagian menyerang paru dan sebagiannya bisa menyerang organ lainnya. Nah, menurut WHO atau World Health Organization, penyakit TBC ini merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian pada anak dan pada orang dewasa. Jadi penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang bisa dibilang lebih banyak menyebabkan kematian daripada HIV/AIDS. Jadi penyakit TBC ini adalah bisa dibilang penyakit yang cukup berbahaya dan penyakit TBC ini adalah penyakit yang menular. Nah, bagaimana gejala-gejala dari penyakit tuberkulosis ini? Gejala-gejala dari penyakit tuberkulosis ini yang pertama itu pasien sudah mengalami batuk selama kurang lebih dari 3 minggu dan pada saat batuk itu disertai dengan keluarnya darah atau dahak yang biasa berwarna merah atau warna merah muda. Nah, yang kedua, pasien ini mengalami demam tapi demam yang tidak terlalu tinggi. Nah, yang ketiga itu pasien mengalami nafsu makan yang menurun dan berat badan yang menurun. Jadi jika sudah terjadi gejala-gejala seperti itu, maka dianjurkan untuk segera melakukan pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak di rumah sakit atau di klinik-klinik terdekat. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan tuberkulosis? Nah, ada berbagai faktor yang menyebabkan penyakit tuberkulosis ini. Yang pertama itu ada pada faktor umur. Nah, faktor umur ini tuberkulosis ini lebih banyak menyerang pada usia-usia produktif atau usia-usia dewasa muda. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena pada usia-usia produktif kebanyakan orang-orang itu bekerja di luar dan bisa dengan mudahnya terjangkit penyakit tuberkulosis dari orang-orang di sekitarnya atau bisa jadi dari lingkungan sekitarnya. Maka penyakit tuberkulosis ini lebih menyerang pada usia-usia produktif atau usia-usia dewasa muda. Nah, yang kedua itu ada faktor jenis kelamin. Nah, tuberkulosis ini lebih banyak menyerang pada laki-laki daripada pada perempuan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena laki-laki ini lebih banyak mengkonsumsi atau merokok atau kebiasaan merokok. Jadi kebiasaan merokok juga merupakan salah satu faktor bisa menyebabkan penyakit tuberkulosis ini. Nah, yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa bisa jadi pada saat orang-orang bekerja itu ada yang sudah terkena penyakit tuberkulosis dan itu bisa menular kepada orang yang belum terkena penyakit tuberkulosis atau bisa jadi dari lingkungan sekitarnya. Nah, adapun cara atau penanganan jika orang tersebut sudah terkena penyakit tuberkulosis ini. Jadi penyakit tuberkulosis ini merupakan penyakit menular dan penanganan atau pengobatan dalam penyakit tuberkulosis ini ada terbagi menjadi dua, yaitu dalam obat primer dan obat sekunder. Nah, apa sih itu obat primer? Nah, obat primer adalah obat-obat yang di dalamnya itu tidak
di dalamnya itu mengandung toksisitas yang lebih rendah. Maka untuk obat primer itu bisa dikombinasikan karena tidak mempunyai efek samping yang terlalu tinggi dan tidak terlalu membahayakan bagi tubuh, maka bisa dikombinasikan. Dan selain itu obat primer ini adalah obat yang toksisitasnya itu lebih rendah. Nah, yang kedua itu ada obat sekunder. Apa sih itu obat sekunder? Nah, obat sekunder ini adalah obat yang dipakai jika obat primer itu sudah tidak bisa lagi mengatasi penyakit dari tuberkulosis itu sendiri. Nah, obat sekunder ini adalah obat yang toksisitasnya itu lebih tinggi daripada obat primer. Jadi obat sekunder ini dipakai jika apabila obat primer ini sudah tidak bisa lagi dipakai untuk mengobati tuberkulosis, maka bisa dipakai obat sekunder dengan toksisitas yang lebih tinggi dari obat primer tersebut. Sekian dari penjelasan saya tentang spesimen dahak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.